Hola Mina! Video kali ini adalah lanjutan dari alur cerita One Punch Man yang selama ini kita bahas. Tapi kali ini kita ambil dari One Punch Man versi 1. Dan ini episode 116 versi 1. Sebelum masuk ke alur cerita hari ini, seperti biasa saya mau ngucapin terima kasih lagi buat teman-teman yang sudah support channel ini lewat Saweria. Izin saya bacakan satu persatu nama dan pesan dari kalian ya sebagai bentuk apresiasi. Pertama dan terakhir untuk hari ini datang dari Bram. Pesannya, ya sekali jontos bro, mantap, lanjut bro, sehat selalu. Bener banget mas Bram, namanya juga One Punch Man, satu pukulan aja udah langsung kelar. BTW terima kasih ya, sering banget nyawernya nih. Semoga rezekinya semakin berlimpah, berkah, dan sehat selalu ya, amin. Oke, itu dia donatur kita hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan sekarang kita langsung masuk saja ke alur ceritanya. Let's go! Setelah itu beralih ke markas besar Neo Heroes. Akhirnya Asosiasi Pahlawan memutuskan untuk bekerja sama dengan Neo Heroes karena saat itu mereka mengirim staf mereka ke markas Neo Heroes untuk melaporkan situasi terkini organisasi mereka, khususnya apa yang sedang dilakukan oleh para pahlawan kelas S. Staf itu berkata, kami dari Asosiasi Pahlawan akan melaporkan kegiatan yang sedang dilakukan oleh para pahlawan kelas S. Tornado of Terror sudah berangkat untuk mengurus kelompok Esper bernama Eleven. Flashy Flash, tampaknya dia akan menanggapi tantangan kelompok misterius bernama The Abandoned Messes. Pigad, tampaknya sedang standby di gudang makanan tempat dia biasa berada. Tapi karena kurangnya mobilitas, sulit baginya untuk segera merespon dan mengimbangi monster yang muncul. Jadi dia tidak bisa terlalu kami andalkan. Atomic Samurai menyerahkan laporan tentang dia yang ingin menghentikan aktivitas pahlawannya selama beberapa minggu bersama dengan 3 muridnya. Sepertinya dia mulai berlatih untuk melampaui batas kemampuannya karena adanya keraguan pada kemampuannya saat ini. Metal Knight, dia sudah tidak aktif dan dia membisu, tapi ada intel yang menyiratkan bahwa dia sedang ada konflik dengan Asosiasi Pahlawan. Dipercaya bahwa rapat mengenai komando peralatan pertahanan markas Asosiasi Pahlawan sedang berlangsung. Asosiasi mungkin sedang waspada dengan peralatan yang akan diambil alih oleh Metal Knight. Dia mungkin sedang dalam ambang akan dikeluarkan dari Asosiasi Pahlawan. Watchdog Man tidak tertarik dengan dunia luar dan hanya terus melindungi wilayahnya Kotaki. Jika menyangkut Kotaki, kotanya sangat tentram, sehingga pengiriman pahlawan Neo tidak memungkinkan. Kotaki menjadi kota teraman. Harga sewa apartemen di sana naik, setara dengan mega mansion milik markas Asosiasi Pahlawan. King sudah menghilang karena kurangnya komunikasi. Saya menduga itu sama seperti Tornado of Terror dan Flashy Flash, di mana dia sedang menghadapi kejahatan besar yang mempunyai hubungan pribadi dengannya. Padahal sebenarnya King sendiri sedang ada di rumahnya. Dia hanya bersantai bermain game, makan, lalu melakukan sedikit olahraga yaitu push up, yang bahkan saat itu membuat tubuhnya berkeringat gemetar hebat. Lalu staf Asosiasi Pahlawan lanjut berkata, Zombie Man pun menghilang sama seperti King. Tapi dia bukanlah tipe orang yang memutuskan komunikasi tiba-tiba tanpa alasan seperti ini. Jadi kemungkinan dia sedang terlibat dalam situasi yang tidak terduga. Jika kami tidak menemukan petunjuk dan tidak berhasil menyelamatkannya, Zombie Man pun bisa berakhir bergabung dengan Neo Heroes. Zombie Man sendiri saat ini sedang ada di tempat Dr. Jinas karena dia sebelumnya meminta Dr. Jinas untuk melepaskan limiter miliknya. Kemudian staf Asosiasi Pahlawan lanjut berkata, Drive Knight, meskipun bukan tipe yang mencolok, dia mampu memburu semua monster dalam jangkauannya. Untuk saat ini, dia adalah satu-satunya pahlawan kelas S yang bisa secara terbuka diandalkan oleh Asosiasi Pahlawan. Tank Top Master, dia sedang dalam perawatan mengeluarkan racun yang diserap tubuhnya dalam pertempuran kemarin. Seperti yang diharapkan darinya, dia pulih dengan cepat dan diperkirakan bisa keluar rumah sakit besok. Puri-Puri Prisoner sepenuhnya mendukung kebijakan baru Asosiasi Pahlawan. Dia membimbing para tahanan pendukung. Sejumlah tahanan diharapkan memiliki tingkat kekuatan tempur tertentu, lalu dipilih dari penjara di seluruh dunia untuk membentuk kegiatan pahlawan. Saat itu di tempat latihan, Puri-Puri Prisoner berteriak kepada para tahanan, teriaklah dari perutmu. Kalau hanya segini, kalian bahkan tidak akan bisa mengalahkan monster level Tiger. Para tahanan itu mengeluh, lalu mereka berkata, brengsek, kaulah yang tiba-tiba memberitahu kami bahwa kami para
tahanan juga harus melawan monster karena kurangnya jumlah pahlawan. Kemudian puri-puri prisoner berkata di dalam hatinya, masih ada banyak sekali hal yang perlu kami pelajari. Pertarungan pertama kami nanti tidak akan mudah. Kami tidak bisa menyelesaikan pelatihan tepat waktu. Aku harus melindungi pria-pria ini. Setelah itu staf asosiasi pahlawan berkata lagi. Dan terakhir Demon Cyborg sedang dalam proses perbaikan. Saat itu ternyata staf asosiasi pahlawan memberikan laporannya kepada McCoy. McCoy berkata, sepertinya ada cukup banyak pahlawan kelas S yang terpaksa untuk tidak beroperasi di saat seperti ini. Begitu ya? Itu berarti mereka juga sudah sadar kalau sekarang bahkan jika pahlawan kelas S jauh dari tempat kejadian, mereka tahu pahlawan-pahlawan Neo akan menanganinya. Meskipun baru mulai debut, orang-orang sudah mulai mengandalkan Neo Heroes. Lalu staf tadi berkata lagi, ya itu benar. Semua itu berdasarkan rencana atasan asosiasi. Di medan pertempuran, sudah banyak kejadian di mana pahlawan Neo menyelamatkan pahlawan profesional. Ada semakin banyak pahlawan profesional yang menyimpan hutang budi atau kagum pada sistem respon Neo. Neo Heroes adalah pusat perhatian dunia saat ini. Setelah itu beralih ke Child Emperor atau Wild Emperor yang sedang berada di kota L, tempat monster belut raksasa tumbang yang dikalahkan oleh Blue. Saat itu dia sedang meneliti mayatnya. Dia berkata, satu-satunya sampel layak monster level dragon yang tersisa kali ini adalah Ill Dragon yang dikalahkan oleh Blue. Jika ku periksa dengan teliti, mungkin aku bisa mengetahui apa yang menyebabkan 5 monster muncul bersamaan. Saat itu dia seperti menggunakan sebuah antena untuk mendeteksi sesuatu. Lalu ketika dia mengecek laptopnya, dia menemukan sesuatu. Dia berkata, ada sepotong kecil logam di dalam kepalanya. Sepertinya bukan peluru. Setelah itu dia mengebor kepala monster itu menggunakan peralatan canggih di tasnya untuk mengambil logam yang sangat kecil itu. Di mana ternyata logam itu adalah sebuah microchip yang ukurannya benar-benar kecil. Child Emperor berkata, sebuah microchip, benda ini mungkin bisa ditanam ke hewan untuk mengendalikan setiap individu atau ke manusia untuk pembayaran digital dengan mudah dan masih banyak kegunaan lainnya. Tapi setelah itu tiba-tiba ada seseorang yang muncul dan berkata kepadanya, kau sedang apa Child Emperor? Child Emperor pun terkejut karena yang muncul ternyata adalah Wevi Gyaza. Seketika, Child Emperor langsung memasukkan kembali peralatan canggihnya ke dalam tas dengan wajah yang sangat panik. Setelah itu beralih ke Invel Sinaf dan Zedat yang ternyata berhasil selamat setelah sebelumnya nyaris mati. Anggota atau pengikut Invel Sinaf berkata, Tuan Invel Sinaf, selamat atas reinkarnasinya. Kemenakjuban kekuatan ilahi sudah menggerakkan hati kami. Sementara itu anggota Zedat berkata, Direktur Zedat, itu adalah pertarungan yang luar biasa. Kami semua pasti akan bekerja sebaik mungkin di bawah kepemimpinan Anda, Direktur. Sementara itu, seseorang yang melihat mereka dari belakang berkata, aku dengar mereka berdua terluka parah saat bertarung kemarin. Syukurlah sekarang sudah baik-baik saja. Lagi pula, pengaruh ekonomi dan jumlah pendukung milik mereka lah yang membuat mereka sangat berharga jika dimanfaatkan. Akan sangat merugikan jika membiarkan mereka mati secepat ini. Aku senang sekali operasinya berhasil. Setelah itu kita melihat Metal Bat mencegat Destro dan Elimin. Dia berkata, yo bro penjaga, ada sesuatu yang ingin kutanyakan. Apakah kalian punya waktu sebentar? Dan momen itu mengakhiri One Punch Man versi 1 episode 116. Money